kan masih kecil itu. Akhirnya ya udah balik lagi tidur, di hidung dipampat aja pakai spray. Besokannya bilang cerita. Nah, akhirnya mama ngerespon ya biasa aja gitu. Dan ternyata di usut punya usut, itu pun setelah saya pindah, itu rumah lama ceritanya. Itu rumah lama, ngontrak, terus pindah ke rumah yang baru. Nah ternyata rumah itu tuh punya historisnya tersendiri di kalangan kampung situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan kami Jejavu yang akan mengetengahkan kisah-kisah cerita mistis, horor, menegangkan yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh nalar, logika ataupun akal sehat kita. Namun itu terjadi. Nah, bersama kita saat ini ada narasumber. Saya biasa manggilnya Bang Aji. Siap. Assalamualaikum Bang Aji. Salam Kang. Kurang. Yang kali ini akan mengetengahkan kisah lewat pengalaman beliau yang akan dibagikan kepada kita semua. Baik, Bang Aji, mungkin bisa menceritakan satu di antara banyak pengalaman mistis atau yang mungkin dirasa horor. Iya. Kalau cerita mistis ya, ini awal mulanya tuh waktu pas saya kecil, umuran TK lah. Umuran TK dulu tuh masih sering sakit-sakitan. Dulu tuh penyakit wajibnya setiap malam pasti mimisan. Dulu mimisan setiap malam, pas banget tengah malam itu kebangun karena mimisan, karena kamar saya sama kamar orang tua itu kan sebelahan gitu. Jadi kalau misalnya mimisan, teriak-teriak, pukul-pukul tembok, terus nggak ada respon dari orang tua. Akhirnya saya ke depan pintu teriak-teriak, Depan pintu kamar ya, depan pintu kamar orang tua. Enggak, di kamar saya gitu. Jadi pintunya itu cuma ditutupin hordeng. Hordeng yang transparan gitu. Iya. Yang tembus pandang. Nah, panggil. Akhirnya ada sekelebatan yang lewat gitu loh. Saya kira itu mama saya, soalnya bentukannya cewek, rambutnya panjang, jalan. Oh, sekelebat. Tar dulu nih. Berarti melihat dengan jelas Banget, depan mata banget. Jadi kayak saya ngeliat, dia nengok gitu loh. Itu kira-kira ingat nggak kisaran jam berapa saat itu? Itu udah tengah malam banget. Oh, udah tengah malam. Jadi Bang Haji ngetok manggil-manggil orang tua, tapi nggak bangun. Nggak ada yang bangun. Kemudian berdiri di depan pintu kamar. Lalu Bang Haji melihat ada sosok yang melewati Bang Haji, maksudnya? Betul, pas banget jalan di depan mata. Kayak terbang gitu. Oh, jadi kakinya nggak napak ya? Nggak napak gitu loh. Dan itu perempuan berambut panjang, rambutnya panjang, pakai dress putih. Yang penglihatan itu sih putih. Penglihatan itu putih, dressnya. Saya ngelihat dia ngeliat saya gitu. Jadi kita beradu pandang. Iya. Terus dia sambil ngeliatin sambil jalan. Dan saya nggak tahu, saya kira mama saya. Akhirnya saya buka hordeng, saya tengok begini, mah, teriak dong. Ternyata itu nggak ada siapa-siapa. Oh, jadi Bang Haji gitu melihat itu di balik horden yang transparan. Betul.
dikira itu mamahnya, Betul. kemudian mencari berteriak gitu ya, Iya, memanggil betul, mamahnya, manggil. dan Buka ternyata tidak ada. nggak ada orang, nggak ada orang sama sekali. Maksudnya diem dulu itu, di situ diem dulu. Itu mamaku kan ya. Dan di situ saya ngerasa kok agak takut gitu. Akhirnya ya udah, saya balik lagi dengan hidung berdarah-darah kan, masih kecil itu. Akhirnya ya udah, balik lagi tidur, di hidung dipampat aja pakai spray. Besokannya bilang cerita. Nah, akhirnya mama ngerespon ya biasa aja gitu. Dan ternyata di usut punya usut, itu pun setelah saya pindah, itu rumah lama ceritanya. Itu rumah lama, kontrak, terus pindah ke rumah yang baru. Nah ternyata rumah itu tuh punya historisnya tersendiri di kalangan kampung situ tuh, di desa itu. Jadi rumah Bekas apa? Bekas siapa rumah itu? dulu itu katanya, kata warga-warga, itu rumah bekas pesugihan gitu. Di situ ada Oh, pohon. bekas pesugihan. Ada satu pohon besar di situ, orang Sebuah, maksudnya rumah itu dulunya ditempati oleh sebuah keluarga yang melakukan pesugihan. enggak, maksudnya Apa itu tempat dulu- pesugihannya? itu tempat pesugihannya. Jadi sebelum ada bangunan di situ ada satu pohon, terus dia apa namanya dijadiin tempat buat pesugihan gitu, banyak begini gitu dan segala macem. Itu saya tahu setelah pindah. Itu pun pindah karena banyak tetangga-tetangga situ yang cerita kalau katanya setiap malam banyak yang nangis atau segala macem gitu. Udah sih itu kalau waktu pas kecil ya, itu doang. Dan itu rumah cukup serem juga sih setelah saya tinggalin gitu. Oh, itu kan ngontrak ya di situ Itu ya. kontrak. Itu keluarganya Bang Aji tuh orang keberapa yang ngontrak rumah itu? Saya kurang tahu ya. Dan apakah Dan sebelumnya ada juga. ada dan mengalami hal serupa? Kalau itu saya kurang tahu deh. Yang saya tahu itu tempat dulunya bekas pesugihan sebelum dibangun tuh. Udah sih itu aja. Nah, yang mengalami visual penampakan itu Bang Aji sendiri atau orang tua juga pernah cerita, pernah ngelihat juga? Tetangga. Oh, tetangga. Ada tetangga. Jadi tetangga ngelihat apa? tetangga itu karena emang dekat ya sama tetangga. Kalau kedateng juga ke rumah cuman udah nggak perlu ngetok-ngetok lagi, udah tinggal masuk gitu kan. Nah pas itu tetangga ada yang masuk, terus dia nyariin mamah ya, nyariin mamah. Di situ ngeliat ya sosok mamah gitu, tapi ternyata itu bukan mamah. Gitu pas dipanggil tiba-tiba bukan mamah, karena mamahnya masih di belakang gitu loh. Jadi ada dua mamah di satu tempat. Posisinya kayak gitu. Dua mamah di satu. Ada dua mamah di satu tempat gitu. Jadi traveling ya. gitu ceritanya sih begitu. Oke, nggak terlalu Baik. jelas juga. Tapi bahwa kemudian sosok itu siapa itu nggak pernah bertanya-tanya. Enggak. Tapi yang dominan sih situ sosok cewek aja sih. Sosok perempuan ya. Menyerupai mama kayak gitu sih. Oh. Baik, sahabat-sahabat Gejapu semua. Jadi kerap kali latar belakang sebuah bangunan, entah itu rumah, entah itu gedung, entah itu sebuah tempat yang kemudian dibangun, itu kerap kali ketika terjadi sesuatu yang tidak masuk akal atau katakanlah di luar nalar kita, kerap kali dikait-kaitkan dengan latar belakang tempat itu. Misalnya dulunya bekas apa bekas makam, apa bekas tempat pembunuhan, atau pernah ada orang yang meninggal di situ. Itu kerap kali dikait-kaitkan dengan hal itu, dengan yang tadi diceritakan oleh Bang Aji, bahwa ternyata katanya konon dulu rumah yang pernah ditinggali itu adalah tempat sugihan, tempat orang yang biasa kita kenal mencari harta dengan cara bersekutu dengan setan ya, bersekutu dengan makhluk gaib begitu. Sehingga kemudian suatu saat diperlihatkan salah satu penampakan penunggu tempat itu begitu. Tapi lagi-lagi seperti apapun bentuknya, seperti apapun wujud visual penampakan daripada makhluk-makhluk astral itu, mereka semua hanya menampakkan diri.
hanya sampai bisa menampakkan diri. Kita meyakini itu tidak bisa menyakiti, tidak bisa apalagi sampai membunuh dan lain sebagainya. Kita tetap meyakini bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Gusti Allah, kita adalah makhluk yang lebih mulia. Jadi tidak perlu keberadaan mereka membuat kita takut, pun tidak membuat kita sombong juga terkait hal itu. Terima kasih Bang Haji yang sudah berbagi cerita pada. Makasih banyak udah diajak ngobrol gitu. Siap. Sebenarnya menurut saya sih ceritanya kurang menarik buat saya pribadi gitu. Karena saya orang yang apa ya? Logis. Cuek aja siap, gitu. siap. Ya barangkali mungkin sahabat-sahabat yang menonton justru penasaran kan gitu. Oke, terima kasih banyak sudah membersamai kami semua pada kesempatan ini. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat-sahabat Dejavu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.